Ini judul diambil dari pemahaman atau tafsir terhadap surat Asy-Syarah atau surat Al-Insyirah. Karena memang seperti yang saya sampaikan pada pekan yang lalu dan beberapa pekan sebelumnya, kalau acara tongkrongan ilmu kita di Rabu malam akan coba kita bedah ayat-ayat atau surat-surat yang populer di masyarakat, dan itu kita coba jadikan semacam standar ataupun quote ataupun petunjuk dalam hidup kita. Nah, kalau sebelumnya kita membahas tentang surat Ad-Duha, surat yang bercerita tentang galau, sedih, ngerasa sendiri, terus motivasi untuk tetap berserah kepada Allah, bahwa Allah gak pernah ninggalin kita, dan seterusnya dan seterusnya. Pada malam ini kita akan membahas tentang kelanjutan dari surat Ad-Duha, yaitu surat Al-Insyirah atau juga dikenal dengan surat Asy-Syarah. Judulnya memang agak sedikit bebas, yang jelas nanti temanya akan berkaitan dengan surat tersebut, tentang gimana caranya biar sesuatu yang bikin kita tadinya gak rela jadi rela. Gimana caranya kita rela seseorang yang dekatnya dengan kita tapi nikahnya sama orang lain. Soalnya saya juga nggak rela. Enak aja. Gimana caranya kayak gitu? Maaf ya, saya belum pernah ngerasain sakit sejauh itu, sedalam itu. Sesakit-sakitnya saya masih ada obatnya. Sekarang udah terobati. Apaan sih? Gimana caranya kita bisa rela kalau pas kita berdoa minta sesuatu, Allah malah ngasih kita ujian. Kita lagi getol-getolnya meminta kepada Allah tentang sesuatu yang kita lagi kepengenin banget. Tiba-tiba Allah malah ngasih yang sebaliknya. Gimana caranya biar kita rela kalau kita ditolak dengan bahasa yang lembut? Kalau kita ditolak dengan alasan-alasan yang kadang-kadang gak masuk akal. Kalau kita ditolak alasannya misalnya kayak kita kayaknya gak cocok, soalnya hitung-hitungannya gak dapet misalnya. Atau karena mitos-mitos tertentu, atau orang tuanya kayak gak sreg gitu sama kita, padahal kita udah berjuang untuk caper-caperan habis-habisan, modalnya juga udah keluar banyak, tapi ditolak. Gimana caranya kita rela atau lega? Gimana biar kita lega? Ini ada nih. Kalau kita ke masjid pakai sendal eger, pulangnya nyeker. Siapa nih? Terus banyak yang jawabannya politik gitu, nggak usah dibaca. Nah, gitu-gitu deh. Ada beberapa yang agak-agak unik. Tapi yang paling unik yang tadi. Kita udah kegeeran banget, dia dekat sama kita tapi jadiannya sama orang lain. Dan orang lain itu bukan siapa-siapa, teman. Nah, itu jahat banget. Gimana caranya kita bisa rela? Pernah nggak teman-teman mencoba untuk melakukan sesuatu yang kita tuh udah siap-siap bakal gagal? Kayaknya bisa dipastiin gak akan berhasil. Contoh, kita kayak mau ngedatangin seorang calon mertua yang anaknya itu idola kampus banget, atau idola sekolah, atau teman masa kecil kayak Spider-Man atau apalah. Terus kita kayak
yakin banget bahwa kita tuh bukan standar orang tuanya dan pasti kemungkinan besar akan ditolak. Cuman kan gak ada salahnya juga untuk mencoba ya. Nah, ternyata ditolak beneran. Nah, gimana rasanya tuh? Apakah kita bisa benar-benar lega dan nggak dendam sama dia? Apakah kita benar-benar bisa ngerasa lega dan akhirnya bisa maafin orang tersebut kalau dia misalnya ngezolimin kita, ngejailin kita, ngecurangin kita, nikung kita? Yang terakhir agak berat sih, yang misalnya dia kayak memfitnah kita, ngomongin kita, mengkomen dengan hate di akun kita, meng-kick kita di grup atau nge-blok kita di nomornya. Bisa nggak kita lega, kita rela, terutama kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Karena ada orang yang mungkin sering nggak rela dengan perlakuan manusia, tapi dia masih berusaha untuk rela dengan ketentuan Allah. Yang parah tuh sampai ke Allah juga nggak rela. Dia nggak rela ketika Allah memberikan dia satu ketentuan. Bahkan nikmat pun kadang nggak rela. Dikasih nikmat sekian dia berharapnya lebih. Dikasih nikmat begini dia berharapnya begitu. Dikasih fisik yang ini dia berharapnya kayak gitu. Dan seterusnya. Kadang-kadang masalah rambut aja dia nggak rela. Belum lagi nanti masalah kulit. Belum lagi nanti masalah tinggi badan, masalah apa segala macam yang sifatnya emang takdir dia diciptakan kayak gitu. Beda dengan mungkin kalau yang masalah-masalah katakanlah misalnya kayak sesuatu yang sifatnya karena usaha kita kayak berat badan atau jerawatan atau apa, ini kan relatif ya. Tapi kalau emang udah takdirnya kayak gitu, dia nggak rela. Termasuk dia nggak rela dengan ketentuan Allah, dia seorang laki-laki sehingga dia pengen jadi ya transgender gitulah, pengen jadi cewek, terus dia cewek pengen jadi cowok. Terus dia bingung gitu, kok dua-duanya nggak enak ya, terus jadi saya jadi apa gitu kan ya. Nah, ini nggak rela gitu kan. Nah, ini semuanya adalah tentang syarhus sadar, berlapang dada. Berlapang dada pertama yang paling penting adalah berlapang dada terhadap ketentuan Allah. Yang kalau dalam bahasa fikihnya kadang disebut dengan istilah takdir. Disebut dengan istilah takdir. Atau berlapang dada dengan sikap-sikap orang kepada kita. Seberapa besar lapang dada kita sehingga dada kita itu muat dengan kesalahan orang. Makin lapang, makin banyak kesalahan orang yang muat di dalam dada kita. Nggak sampai bikin kita nyesek. Jadi ada kesalahan masih lapang, nggak nyesekin kita, jadi kita masih santai. Kan orang kalau lapang, sebutlah kita kayak di sebuah ruangan atau di mobil aja nih. Kebenaran mobilnya mobil city car yang memang dua row gitu, seatnya cuma 4 orang. Nah, kalau masuknya cuma kita driver nih, masuk 1 orang teman, kita merasa sempit nggak? Enggak. Atau kita jadi penumpang sama driver, masuk seorang teman masih biasa. Masuk yang ketiga jadi 4 orang sekarang masih biasa. Masuk yang kelima, yang keempat jadi 5 orang, mulai agak-agak gimana gitu, apalagi duduk di belakang kan ya. Nah, kebayang nggak kalau mobilnya bus? Kalau mobilnya city car yang mungkin cuman muat 4 orang nyamannya, terus diisi 5 orang, jadinya gimana? Nggak nyaman kan? Tapi kalau bus diisi 5 orang, masih nyaman, leluasa, karena emang isinya harusnya 35, 40. Nah, artinya dada kita itu sesek tergantung kelapangannya, bukan tergantung masalahnya. Ada orang yang masalah sepele bikin dia nyesek. Ada orang yang masalahnya udah luar biasa, dia masih kayak biasa-biasa aja. Kenapa? Bedanya bukan masalahnya, tapi yang membedakan itu adalah syarhus sadarnya, lapang dadanya. Ada orang ketika diomongin dengan satu komen negatif, hate yang masih wajar lah ya, cuman kayak misalnya bilang ria gitu doang, dia udah langsung rame gitu, udah langsung di replay, langsung terus dia kayak ngedebat gitu, langsung di blok, langsung dia kalau perlu akunnya juga ditutup, dia nggak mau pakai lagi Instagram, pundung gitu, pundung visosmed misalnya. Ini gara-gara apa? Gara-gara ada satu haters yang satu kata doang, ria, sombong. Dia artinya bukan masalahnya terlalu besar, tapi dadanya mungkin belum lapang. Dan itu juga berlaku kepada pasangan, berlaku kepada keluarga, berlaku kepada orang tua, berlaku kepada guru, berlaku kepada banyak urusan hidup kita. Kadang-kadang satu kata bikin kita nyesek. Tapi ada orang lain yang udah 1000 kata dan katanya semuanya bold, dia biasa-biasa aja. Kenapa? Mungkin 2 kemungkinan. Dia orangnya cuek, orangnya gak mau
mau ngikutin kayak gitu-gitu, dan itu juga bisa jadi buah dari kelapangan dada, atau kemungkinan kedua adalah dia dadanya emang lapang, hatinya emang lapang. Sehingga salah satu yang kita selalu doain itu apa? Rabbi syrahli, malah sebelum yang lain-lain, Rabbi syrahli sadri. Inilah yang diminta oleh Nabi Musa ketika Nabi Musa diutus kepada Fir'aun. Allah berfirman di surat Thaha, idhab ila Fir'aun innahu tagha. Pergilah kamu kepada Fir'aun, dia itu jahat banget. Tagha itu jahat banget. Tagha itu zalim banget. Tagha itu durhaka. Tagha itu sangat sombong. Tagha itu udah luar biasa kejahatannya. Bukan lagi orang yang kejahatannya masih wajar, udah di atas wajar, namanya tagha. Innahu tagha. Fir'aun itu luar biasa jahatnya. Apa kata-kata Musa? Musa gak bilang, ya Allah beri saya senjata. Karena kalau Musa minta senjata, Allah bakalan kasih senjata yang bisa ngalahin Fir'aun. Musa gak bilang, ya Allah kasih saya misalnya harta supaya saya bisa ngebeli semua kekayaan Fir'aun, kekuasaan Fir'aun saya bayarin aja lebih daripada Qarun. Malah yang diminta oleh Musa dalam misi yang sangat berat itu apa? Rabbi syrahli sadri. Itu pertama yang diminta sama Musa. Musa berdoa setelah Allah memberi dia perintah, kata Musa, Rabbi syrahli sadri. Ya Allah lapangkan dada saya. Baru yang kedua, wa yassir li amri. Ya Allah mudahkan urusan saya. Jadi kalau dadanya udah lapang, maka urusannya jadi mudah. Kalau dadanya udah lapang, maka hidupnya jadi mudah. Kalau dadanya udah lapang, maka hubungan dengan pasangannya jadi mudah. Kalau dadanya udah lapang, maka hubungannya dengan partner atau teman kerja, tim bisnis kita jadi mudah. Kalau dadanya udah lapang, maka teamwork kita dalam suatu usaha sosial, gerakan dakwah atau apapun jadi mudah. Wa yassir li amri. Baru setelah itu, wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Selesai? Belum. Yang kita nggak bacain, yang keempatnya, waj'alli waziram min ahli Haruna akhi. Dan beri saya juga seorang pendamping yang dia pintar ngomong dan dia itu lebih ngerti realitasnya, lebih tahu apa yang terjadi di sana, saudara saya Harun, supaya kami bisa sama-sama berdakwah kepada di sisimu ya Allah. Jadi yang pertama banget diminta oleh Musa menghadapi Fir'aun aja lapang dada. Kenapa? Karena kalau Allah kasih kelapangan dada untuk Musa, kejahatan Fir'aun itu nggak bikin Musa nyesek. Kebayang ya, orang yang lapang dada diperlakukan oleh Fir'aun aja masih belum nyesek. Gimana kalau suaminya bukan Fir'aun? Kan banyak ibu-ibu atau istri-istri bertanya, Ustadz gimana menghadapi suami yang pemarah, suami yang galak, suami yang nggak setia, suami yang suami. Sekian banyak kesalahan suaminya. Lebih besar mana dengan kesalahan Fir'aun? Pastinya lebih besar Fir'aun. Dan kita nggak membandingkan suami dengan Fir'aun ya. Artinya emang ya jauh lah insya Allah. Ini bukan dalam masa dalam niat membandingkan. Tapi kalau kesalahan Fir'aun aja dengan kelapangan dada Musa tidak pundung, Musa tetap bisa bersabar, Musa tetap bisa menuntaskan misi dakwahnya, berarti lapang dada itu penting banget dalam hidup kita teman-teman. Sampai dengan kelapangan dada bisa menghadapi orang sekelas Fir'aun, berarti kan lapang dada itu penting banget ya. Yang kalau di bawah Fir'aun pasti akan lebih lega lagi nih. Di Fir'aunin aja lega, di Fir'aunin. Jadi diperlakukan oleh Fir'aun aja masih lega. Itulah yang diminta oleh Musa. Ini menandakan bahwa lapang dada itu salah satu doa yang paling penting untuk kita baca teman-teman. Bukan cuma pas mau ngomong di depan kita baca Rabbi syrah li sadri. Kapan aja Rabbi syrah li sadri, Rabbi lapangkan dada saya. Lapangkan dada saya.